Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam program BCM bersama Bunda Tri dan Ami. Baik, anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab suci Allah. Masih ingat bab yang kemarin? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman dan ini kelanjutannya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, sikapnya harus rapi, duduknya yang tenang, kemudian angkat kedua tangannya dan tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sholih yang sholihah, ya Allah, luar biasa hari ini kalian sudah semangat untuk mengikuti kegiatan pagi ini, itu sudah sangat luar biasa. Baik, mari kita lanjutkan materinya. Ya, kita akan membahas tentang kitab suci Allah. Kitab suci adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi ajaran-ajaran mulia tentang tata cara hidup. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Betul Bunda? Yes. Latar belakangnya kenapa diturunkan kitab suci adalah sebagai berikut. 1. Agar manusia mengetahui menjalin hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan cara untuk beribadah kepadanya. Di antaranya bagaimana cara sholat, cara berdoa, cara berzikir, dan berhaji. Kemudian yang kedua, agar manusia mengetahui cara menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Itu namanya hablum minannas. Misalnya cara berbuat baik kepada orang tua, bergaul dengan teman atau tetangga, dan cara berdagang yang halal. Yang ketiga, agar manusia mengetahui bagaimana menjalin hubungan dengan alam sekitar, hablum minal alam. Jadi misalnya memperlakukan hewan dengan penuh kasih sayang, kemudian memberi pupuk, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Seperti itu sayang ya. Jadi itulah latar belakang kenapa kitab suci itu diturunkan. Selanjutnya, ada yang sudah tahu belum kitab suci Allah itu ada berapa? Ami? Iya Bunda. Ami tahu nggak ada berapa? Ada 4. Betul, kitab suci Allah yang harus kita ketahui dan harus kita yakini jumlahnya ada 4. Apa saja itu? Kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Betul, ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nah, adapun kandungan kitab sucinya adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sikap tidak baik. Kemudian perintah mensucikan hari Sabtu dan lain sebagainya. Itu tercantum di dalam kitab Taurat. Selanjutnya ada kitab Zabur.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Menurut keterangan, kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Juga berisi tentang nasihat dan kata-kata hikmat. Selanjutnya, kitab apa lagi yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui serta kita imani? Kitab Injil, Bunda. Betul, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil ini memuat beberapa ajaran pokok, di antaranya perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhkan diri dari sifat tamak, rakus, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dari ketiga kitab suci ini, maka pamungkasnya adalah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab, namun kitab suci ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia. Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab dan Al-Furqan. Cara diturunkannya Al-Quran dan isi kandungan serta keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir itu akan kita bahas hari ini. Baik, gimana? Sudah paham? Ya Bunda, ini yang saya tunggu-tunggu, penjelasan tentang kitab suci Al-Quran. Baik, cara turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Turunnya pada masa itu disesuaikan dengan kejadian yang sedang berlangsung. Jadi berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz gitu, tidak. Nah, ayat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 13. Al-Quran terdiri dari 30 juz dengan rincian sebagai berikut. 114 jumlah surat, 6.236 jumlah seluruh ayat, dan 4.780 jumlah ayat Makkiyah, dan sisanya jumlah ayat Madaniyah. Begitu perinciannya. Adapun isi kandungannya adalah tentang akidah atau keimanan kepada Allah, tata cara ibadah kepada Allah, cara bersikap dan perilaku atau akhlak, kemudian perintah dan larangan, sejarah para nabi dan umat terdahulu. Al-Quran ini memiliki banyak keutamaannya, diantaranya 1. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. 2. Bahasanya sangat indah dan mudah dihafal. Jadi masih ingat tentang Musa si Khufat itu loh, dia masih kecil sama seperti Ami waktu itu, tapi dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jadi karena mukjizat, tidak harus orang yang sudah tua, anak-anak pun bisa menghafalnya karena bahasanya indah dan mudah dihafal. Kemudian lantunannya menyejukkan dan bisa menjadi obat hati. Jadi anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, itulah 4 kitab suci Allah yang diturunkan untuk kita semuanya umat manusia.
dan sebagai penyempurna dari kitab suci sebelumnya adalah Al-Quran yang harus selalu kita baca setiap hari. Itulah anakku yang solih dan solihah, materi hari ini tentang beriman kepada kitab suci Allah sudah kita pelajari bersama. Masih ingat tentang senandung Al-Quran? Gimana Ami? Siap Bunda? Saya mau menyenandungkan lagu itu. Judulnya memang senandung Al-Quran. Betul Bunda? Bersama-sama teman-teman? Iya, siap. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aqra fannaha waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Sikapnya duduk yang rapi, kemudian angkat tangannya. Tundukkan kepala, kita membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai jumpa. Kita berjumpa di episode berikutnya. Dadah.